Assalamualaikum guys. Sahabat gue di semalam udah nginep di sini. Cita-cita banyak orang tuh di situ nongkrong, sarapan, minum kopi gitu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini nyaki dulu nih. Ya enggak. Cucok rawa ya. Thank you. Yeah. Kenapa? Burung unta? Burung unta Belum. bertelur terus, yuk kita ke burung unta. Sarapan dulu Mas. Bawa ke sana aja ya sarapannya. Ini nih ada yang harus sudah itu, tapi itu berjamur, harusnya diambil ya? Itu udah busuk. Itu udah busuk. Udah busuk itu kelihatannya. Yang bikin gemes kemarin kan sempat jadi, tapi nggak keluar itu, jadi sebetulnya kan udah oke. Harusnya dikeluarin ya? Iya. Ngefek ke yang lainnya ya? Ya, efek yang lain, bakteri itu kan. Jadi dia udah kemasukan bakteri dia. Jadi kalau telur burung unta itu nggak kayak telur ayam atau burung lain yang dia busuk itu bisa sebulan. Kalau burung unta, kalau udah kemasukan bakteri bahkan 1 minggu pun udah bisa kayak gitu. Karena kan dia pori-porinya gede kan. Oh sebetulnya? Jadi dia telur burung unta itu kelihatannya Tebal, kelihatan kuat, tapi sebenarnya dia ringkih karena ini pori-porinya tuh lubangnya gede-gede banget. Jadi bakteri itu keluar masuk tuh kayak gampang banget. Nah ini berarti dia udah busuk itu ngefek ke yang lainnya dong? Bisa ngefek. Udah mau? Bayangin. Nah ini bisa ngefek ke yang lain. Itu mah udah yakin aja di koyang ini 3. Bisa dicek? Mau dicek atau nunggu dokter? Cek aja lah. Di mana, di tempat gelap berarti ya? Bisa. Studio ya? Kita bawa. Ambil 3-3-nya. Yuk, bismillah. Kosong. Oh ada. Ya ada. Ini fertil. Yang jelas dia fertil. Hidup atau enggak kita tungguin bentar. Oke. Gerak. Gerak dia gerak. Tuh. Bisa diam kali. Nih gerak Kang, gerak. Mana sih? Ini. Dari sini kelihatannya. Gerak kan? Gerak. Tuh. Ah, gerak kan? Oke, ini fertil alhamdulillah. Tanggal 19 ini berarti. Tanggal 19. Ada yang bisa langsung masukin? Langsung ke sana. Oke, bismillah ini. Itu tanggal 19 berarti 19 Maret ya? Yang ini tanggal 8. Bismillah. Terus Tanggal 8. Aduh. Nggak kelihatan. Oh, darahnya di bawah Mas. Darahnya di bawah. Wow, kebalik. ada juga sebetulnya. Oh enggak, ini gagal Kang. Tuh. Ini gagal. Tuh gagal dari? Dia nggak stay. Tapi sebetulnya jadi janin. Ada guratan-guratan daging yang pecah, jadi dia sempat fertil juga nih. Ada guratan-guratan yang dia udah putus kayak daging yang. Kalau gagal keluarin aja langsung ya? Iya, keluarin aja. Bismillah. Ini tanggal 25. Ini yang paling baru berarti ya? Iya. Paling baru ya? Iya. Insya Allah fertil Kang. Nih. Jadi ini baru 2 minggu ini. Nih, ini guratannya Kang. Ini titik pusatnya. Tuh, tak goyang-goyangin tuh. Nah, jadi ciri-ciri fertil itu dia kalau digoyang dia tetap stay di situ karena ada ikatan, ya kan? Dia tetap kembali ke posisi aslinya tuh kalau digoyang. Bener gak? Kalau yang tadi yang nggak fertil kan kalau kita putar dia ngikut muter kayak layangan putus.
Kalau ini kita goyang dikit, dia kembali ke posisi sentral. Tuh, dia nggak bakal ikut muter. Tuh, dia diam di situ. Nah, ini vertil. Ini vertil, dijaga. Masukin lagi tuh. Heeh. Berarti itu dikeluarin aja. Yang ini dikeluarin. 2 vertil. Amin. Nah, semalam aku udah ngobrol sama dokter, diceknya per 4 hari aja kan. 4 hari. Per 4 hari, jadi perkembangannya dia terpantau terus. Nah, terus kalau naro itu kan udaranya kadang di atas di bawah itu ngaruh juga. Sebenarnya berpengaruh tapi nggak terlalu, tapi lebih bagus lagi udara di atas. Karena dia nanti nggak usah. Iya, nggak tahu muterin. ininya atas bawahnya mana gitu kadang. Hampir sama, di hampir sama center. ya. Hampir sama. Kalau pas lagi bertelur udah ada udara belum? Pas lagi bertelur, Pertama kali bertelur, telurnya maksudnya. udah ada udara nggak? Maksudnya kau tuh bisa di center langsung. Oh, pasti. Ada? Telur itu pasti dia bagian tumpul pasti ada udaranya pasti. Nah berarti itu maksudnya. Jadi pas mau dimasukin di center aja. Kalau ini kan kasusnya sama nih, atas bawah, jadi hampir sama kan. Jadi kita nggak tahu mana ada udaranya. Ya itu tadi solusi. Kalau yang ada udara dia yang tumpul. Yang tumpul. Sebenarnya pengaruh kebaliknya telur tumpul ada di bawah atau di atas itu kalau di awal nggak seharusnya ya nggak berpengaruh karena dia masih janin. Dia berpengaruh ketika dia sudah mau netas karena dia harus naik ke atas bernafas. Kalau dia di bawah mecahin dia langsung ambles nggak bisa nafas. Jadi kalau pas lagi kayak gini harusnya sih nggak pengaruh. Kalau nggak mau udah netas bener belum tadi? Udah ntar kita center lagi. Nah tadi kan ada yang berjamur gitu, gimana tuh? Nah, ini tuh sebenarnya gas yang di dalam. Jadi ini kalau dibiarin terus meledak bau banget. Nah, bedanya telur burung unta sama telur-telur yang lain seperti yang tadi tak bilang, telur lain itu untuk mengalami pembusukan itu dia butuh waktu 1 bulan. Dia bisa baru seperti ini. Kalau burung unta bahkan 1 minggu pun bisa kayak gini. Jadi kelihatan doang tebel, kelihatan kokoh, tapi sebenarnya dia ringkih dari bakteri. Karena pori-porinya kan gede banget tuh. Kalau di mikroskop lubangnya gede-gede banget. Jadi si bakteri itu keluar masuk terlalu mudah banget. Nah ini tuh si burung unta tuh sebetulnya bisa mecahin sendiri nggak sih? Nah itu kayak kerupuk Kang. Jadi cangkang itu kayak kerupuk. Jadi si anak ayam atau anak burung unta itu bisa keluar sendiri atau tidak tergantung suhu dan kelembapannya pas atau enggak. Jadi ibarat kalau kerupuk, kalau pas dia kriuk, ditendang atau di ini bisa keluar. Tapi kalau alot, misalnya kelembapan sama suhunya nggak pas, ditendang kan alot jadinya. Jadi kayak kerupuk digigit ya, nah, akhirnya dia bisa mati kelelahan. Yang kejadian kemarin terakhir itu. Jadi kadang-kadang di Indonesia atau di luar habitat aslinya memang harus dibantu karena memang beda iklim kita. Jadi harus kalau sudah usia 40 dihitung itu ya, dihitung harinya ya. 41, 40 dia udah mau keluar tapi nggak bisa keluar, pecahin. Karena kemungkinan besar cangkangnya itu alot. Ini mah udah nggak ada isinya pasti ya? Udah nggak ada, ini busuk. Kita kebanyakan goyang-goyang dia meledak bisa-bisa. Coba ya. Nah kalau buat dimakan itu usia berapa? Maksudnya gini, kita cek nggak fertil nih, makan aja. Burung unta itu kalau ayam atau burung 4 hari kita bisa lihat dia fertil atau enggak. Burung unta baru bisa kita lihat cek fertil atau enggak 10 hari. Masih bisa dimakan? Pertanyaannya ini juga 10 hari tapi udah busuk. Ya. Kan jadi bisa dimakan atau tidak kalau burung unta itu fresh atau enggak. Kalau dia udah terkontaminasi bakteri kayak gini udah nggak layak. Jadi kalau di khusus burung unta bukan usianya tapi masih fresh atau enggak. Ini udah kelewatan banget tanggal 23 Februari loh. Iya. Ini udah 40 hari lebih. Coba ini belum di center ya. Di center kayak gimana nih? Oke, kita coba center. Oke, ini pusatnya di sini kan. Jadi lebih ke apa ya? Kopior. Gak mungkin meledak kali kan ini tebal. Meledaknya kan tak arahin ke sana. Oh. Aduh, gue lagi. Jadi rata-rata telur busuk. Udah Mas. Lebih ke kopior ya. Lebih kopior sih kalau bahasa Jawanya. Iya. Kopel lah. Ya udah kalau gitu berarti harapan terus saja harapan ya. Ini tuh bikin penasaran banget karena sebetulnya si indukannya tuh udah kawinnya udah benar, telurnya juga sudah fertil, beberapa kali juga sudah terbentuk janin tapi belum sampai berhasil untuk menetas. Ya, nanti coba aku ngobrol lagi sama dokter, kita evaluasi semua kan kita seharian di sini.
kita evaluasi. Aku juga tadi lihat ada kipas, ada beberapa poin yang mungkin tak evaluasi juga Mas. Jadi kipas kan turun nih, mungkin kelembapannya atau apa turun jadi ngumpul di bawah. Nah mungkin itu juga bisa pengaruh. Nanti hari ini coba tak evaluasi semua. Bisa jadi ini harus pindah lokasi juga ya? Bisa. Tapi ini tunggu sampai menetas dulu berarti ya? Nah itu nanti kita coba evaluasi. Mungkin kita pasang dulu mesin, kita sesuaikan mesinnya dengan suhu yang sama, terus kita cepat-cepat pindah atau gimana. Hari ini kita bongkar. Oke, sip kalau gitu. Oke guys, kita tunggu Dokter Roy ya. Nggak, masih sama Mas Aswin. Kita mau cek nih inkubator ini enaknya tempatnya di mana ya Mas ya? Saya kalau di sini ternyata suhu ruangnya kelembapan yang kita lihat ya 61% kalau di luar. Oke. Tapi sebenarnya ini lebih rendah daripada di luar ruangan. Iya. Kalau di luar ruangan biasanya rata-rata sekitaran 80-an lah kalau kondisi nggak hujan ya. Iya. Kalau ini udah 61 termasuk rendah. Masuk rendah padahal ya. Rendah. Tapi untuk ukuran ini ketinggian. Iya, kalau inkubator masih ketinggian. Jadi beda guys, kita taruh atas ini tadi masih 57-an ya. Iya. Setelah kita taruh bawah, ini udah jadi 61. Berarti kayaknya emang faktor kipas angin ini. Jadi semakin di bawah kelembapan semakin tinggi. Karena ditekan kelembapannya terus di bawah. Kita akan ngecek kelembapan yang pas di mana. Karena kita harus selamatkan harapan bangsa ini. Tinggal dua. Mudah-mudahan ini bisa fertil. Tapi bisa menetes sih ya. Udah fertil tapi harapannya bisa menetes. Nah, jadi rencananya kita akan pakai inkubator yang kecil dulu ya, Mas Aswin. Kita cari tempat baru biar semisal ini tiba-tiba udah bagus di sini, jadi cuma satu aja yang kita pindah ya Mas ya? Iya, biarkan satu di sini dan satunya kita taruh di posisi yang lain. Kita cari benar-benar spot terbaik. Oh yes nih, ini ruangan pertama kita akan cek baby room ya. Ini ruangan yang telur burung unta kita yang udah fertil pertama dulu tuh di sini ya. Di sini. Pakainya yang inkubator yang ini. Inkubator kecil ini. Taruhnya di sini apa di atasnya? Di atas saja. Nah, tujuannya biar kita tahu sebenarnya ruangan ini berapa persen kelembapannya. Sambil kita cek mesinnya masih aman nggak? Di sini dia hanya naik sekitar 3% ya. Tadi berapa persen di sana? 61 Mak tadi. 61 ya. Naik jadi 6%. Oke, di sini berarti lebih lembab. Lebih lembab dari ruangan situ. Sana. Kenapa? 68 tadi. Di sana? Oh, di sini. Oh, ini 68. 68. Oke, kita ada satu lagi nih ruang meeting guys. Ya, kita sekarang cek ruangan lain. Harapannya sih lebih nggak lembab. Soalnya emang makin tinggi makin kurang kan? Iya, hukumnya semakin tinggi semakin kurang kelembapan. Tapi kan karena ini bicara ruangan, tergantung di sini ada air nggak. Nah kalau di sini nggak ada air biasanya kelembapan juga rendah, apalagi matahari masuk kan dok. Iya betul. Jadi kering. Nah, ini udah ngerasa panas juga sih. Sebenarnya ruangan sih nggak ada air, tapi kanan kiri ada air nih. Di luar ruangan. Di luar ruangan. Ada kolam ya, kolam baru. Kanan kiri ada air, jadi kelembapannya kayaknya nggak masuk sih ya Mas ya. Harusnya nggak masuk. Cuman tadi di luar pas kita jalan dia jadi 71 kelembapan di luar. Nah coba kita taruh di sini ya seenggaknya 5 menit lah. Kemungkinan taruhnya pojok sini ya? Iya. Taruh pojok aja sini. Pojokan sini tujuannya biar nggak kena matahari langsung juga dok. Iya betul. Karena kan ini ruangannya kan tertutup tapi kaca ya. Kacanya. Kelembapan dari luar nggak masuk tapi matahari masuk. Coba. Oh oke, kita mau coba dengan kondisi AC-nya lah. Ternyata di atas sini kelembapannya sama yang di bawah ya Mas ya? Iya. Sama persis sama yang di ruangan bawah. 61, tapi di sini lebih panas guys. Jadi lebih aman di sini. Lebih aman di sini. Nanti kan tinggal nyeting mesinnya aja, disesuaikan dengan suhu penetasan. Yang penting udah aman, batas aman. Ya, jadi kita akan coba pindahin satu telur di sini, kita siapin inkubatornya, kita akan taruh di meja di pojokan sini. Oke, alhamdulillah nih udah kita rapihin, bersihin, dan ternyata masih turun ya Mas ya? Iya. Sekarang 59% kelembapannya. Kelembapan terus turun. Ini belum siang banget ya, belum jam 1. Ya, masih jam jadi 11. Kalau siang pasti lebih rendah lagi nanti. Kita pindah sini Mas ya? Angkut nih. Serem, kesenggol nanti nih.
Jadi ini kita taruh di sini, tidurin aja gini. Ya, tidurin. Nggak ada masalah sebenarnya. Nanti 4 hari sekali jenengan cek perkembangan embrio dan diputer. Diputar ya. 4 hari sekali. Jadi nggak usah terlalu sering karena setiap pembuka ini kan pasti otomatis ada perubahan suhu dan kelembapan. Itu lebih berbahaya daripada terlambat muter. 4 hari sekali, 4 hari sekali kita buka sambil kita cek, kita puter telurnya. Harusnya sih kelihatan ya. Harusnya perkembangannya. Kalau ini tiba-tiba langsung tiba-tiba gelap semua, berarti busuk. Busuk karena semua ada stepnya. Jadi tiap 4 hari itu uratnya semakin besar, semakin besar, semakin besar itu kelihatan. Jadi kalau nggak ada perkembangan tiba-tiba hitam, pasti busuk. Oke deh, kita masukkan. Apa ya? Di tengah aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, tidur. Berarti 4 hari sekarang ngadepnya sini. Jadi nanti muternya tuh sekali begini. Oh. Jadi jangan langsung muter 2 kali lipat. Oke. 90 derajat. Jadi muternya setengah. Oke. Sip. Tapi udah pernah berhasil loh 4 hari sekali diputar gitu? Jadi kita di rumah itu pernah coba 2 hari sekali, sehari sekali kita putar. Pernah nyoba 2 hari sekali kita putar, 3 hari sekali putar, selalu punya trouble. Dan ternyata idealnya ketika kita mau main manual, itu pemutarannya 4 hari sekali nggak apa-apa. Tapi kalau ada mesin yang otomatis, ya dia udah otomatis kan goyang. Sip guys, ini masih ada harapan ya, 2 ekor lagi. Kita pisahkan, soalnya di bawah udah beberapa telur juga nggak jadi, takutnya sama kejadiannya. Tapi kita pisahkan 1 telur di sini. Semoga aja sih dua-duanya jadi. Tapi kalau nggak pun semoga aja 1 aja jadi. Sip guys, bismillah, semoga aja telur ini dan yang di bawah jadi semuanya sehat dan kita punya baby ostrich nantinya. Guys, ini kita akan ngecek kondisi telur burung unta yang dipindah lokasikan atas usul Mas Aswin. Nah ini coba ya. Ini manual ya? Manual. 4 hari sekali. Ini udah 4 hari. Oke. Hari ini 4 hari. Sekaligus dicek kondisinya. Iya. Dicek dulu baru dibalikin ya? Iya. Ya, kita cek dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang tandanya di mana ya? Kamar itu tuh, kamar ini ya. Udah tahu juga sih aku. Udah lah dok, dilanjut aja dulu deh. Udah, oke. Insya Allah masih aman guys. Masih aman mas. Ini perjuangan masih panjang ya soalnya. Iya pak. Nah, ini masih 20 hari lagi. Ya Allah, berarti 5 kali lagi muterin. Ya. Sip. Oke, kita tunggu 4 hari berikutnya. Karena kan udah hari ke 39, berarti besok hari ke 40. Kalau kata Mas Aswin itu berapa kemarin ya? 43 itu paling lambat ya. Nah berarti ini sebentar lagi insya Allah menetas, karena sekarang aja nih masih ini ya, masih ada gerakan. Mudah-mudahan berapa hari lagi menetas. Amin. Ini kita mau ngecek telur yang inkubator di atas ya. Ini udah hari ke-35 harusnya masih ya. 35 ya? 35 buat telur yang di sini. Kalau yang di bawah tuh udah hari ke-41. Tapi kita pengen ngecek nih. Ternyata kelembapannya di sini tuh kalau siang gini ya, itu naik guys. Nggak sesuai yang diharapkan yang kemarin tuh. Kemarin tuh ternyata turun karena suhunya itu sangat panas Mas Is. Jadi Mas Aswin ternyata ngatur suhunya itu 50 derajat waktu itu. Jadi makanya karena suhu panas maka kelembapannya di dalam panas. Nah sekarang waktu suhunya kita normal, kita setin seperti suhu penetasan, kelembapannya ternyata nggak ikut stabil, dia tetap naik sesuai kelembapan ruangan gitu. Makanya sebenarnya kita nggak yakin sih, tapi tetap kita cek ya hari ini ya. Gelap sih sebenarnya. Gelap ya? Gelap banget tuh sebelah sini. Nggak kelihatan, kita harus tes sini. Nah, 3
35 tuh harusnya udah ada gerakan guys, tapi sama sekali nggak kelihatan ada gerakan ya. Ini gerak nggak sih? Nggak tahu tuh. Enggak ada gerakan. Enggak ya? Tapi kalau dari udaranya ini cukup nih apa? Makin lebar udaranya, masih turun terus. Tapi nggak kelihatan ada gerakan. Bawah aja. Kalau diangkat bisa nggak, Dok? Coba dari bawah, Diangkat ya? dari bawah. Hah? Dari bawah baterainya. Dari bawah? Nah, Nggak nggak nembus. kelihatan ya, nggak tembus. Coba dari atas masih. Oke, ya. Tapi kita masih yakin ya ini fertil. Kita nggak tahu kondisinya karena nggak kelihatan ada pergerakan sama sekali. Ya, mudah-mudahan ada keajaiban nanti. Tetap kita taruh di sini. Nah, sekarang ngecek ke bawah, Dok. Oke, yuk, kita cek sekalian ya ke bawah. Yuk. Oh guys, kalau yang bawah ini tuh sebenarnya dia berarti udah 41 masih ya? Ya, Hari udah ke-41. 41 ini. Normalnya burung unta itu sekitar 40 sampai 43 netasnya. Nah, ini tuh masih 41 tapi belum ada pergerakan, belum ada tanda-tanda retak sama sekali. Tapi kita cek deh hidup apa enggak dia. Wih, ada gerak Mas Is. Ada gerak nih, nah hitam. Nah, Tuh, guys, tuh. Ini ya. Tuh gerak-gerak tuh. jelas banget kan? Tuh. Gerak Jelas guys, alhamdulillah. Itu paruhnya ya Mas Is ya? Iya, sepertinya paruhnya. Aduh. Enggak berani. Kan, sorry ya. Aku enggak tetep. Iya, Ntar aja deh. Masih takut. Nah, tunggu Tapi tunggu ini mati udah lagi. jelas masih ada bergerakan, Dok ya. Nah, ini udah jelas ada gerakan, masih ada gerakan. Jadi info dari Mas Aswin itu hari ke-42 itu harus kita pecahin. Kalau belum pecah, Kalau belum pecah, kita bantu berarti ya. kita bantu tapi katanya mecahinnya cuma satu titik gitu mau tak Pas dekat. pas paruhnya aja. Tadi kan paruhnya yang gerak-gerak tuh ya kan. Nah itu pas paruhnya aja cetuk gitu sampai retak aja. Habis itu kita tunggu buat bantu dia mecahin. Habis itu kita tunggu baru ntar hari 43 kalau sama sekali nggak ada usaha dia buat mecahin, kita buka cangkangnya. Guys, ini adalah hari ke-42 telur burung unta ya. Dan kemarin sempat kita center, ada juga datanya ya. Ada datanya. Itu masih ada gerakan. Nah, menurut Mas Aswin katanya hari ke-42 ini tuh coba dikasih retakan dulu. Kalau besok belum nggak ada reaksi untuk memecahkan cangkangnya, baru besok kita pecahin. Kita buka bantu. Bismillah, siapa yang mau mecahin? Jangan gua. Sini ya. Kuat banget. Berarti ujungnya rusak. Berapa? Ini. Kuat banget masih. Pakai itu. Tak. Ini Coba mau is. masih ya. Menerain. Sini, Dok. Ini ya. Ya situ. Aduh. Segitu doang ya. Itu aja. Dia tahu. Kurang nggak? Kita coba. Itu tahu apa Mas Aswin? Gerak. Beneran? Beneran? Gimana dong? Iya beneran. Moncongnya Kelihatan gitu. Kita kelihatan moncongnya. Tuh. Pas banget pas moncongnya. Sini kamera. Dari sini kelihatan dari sini. Ini bentar. Nah, Terus beneran. Iya tuh. Moncongnya Pak. mau lebarin dikit lagi. Kita lebarin ya. Hati-hati jangan terlalu lebar juga. Ini gue bisa nih. Di center. Udah jangan kelamaan nih, udah yuk. Air ya nak, air ya besok ya. Kalau udah dewasa gini sebenarnya udah kuat ya Mas ya. Kita goyang-goyang terus ada
perubahan suhu tuh udah kuat Pak sebenarnya Pak. Tinggal dia kuat apa enggak ngecasnya. Bolongannya segini bener nggak bentar? Itu kan lubang bulat ya. Iya. Kang, diretakin pinggir-pinggirnya juga Kang. Oh, Oke. ambil aja Mas. Lingkaran utama lubang itu, nanti lingkaran kedua itu cuma retakan-retakan aja, agak gede dikit. Retakan-retakannya. Oke. Bentar. Dikasih 42. 42, oke. 43 udah keluar, besok harus sudah keluar. Ini dikasih retakan-retakan ya? Pinggir sini ya Mas Aswin ya. Ya, sekeliling aja. Belakang. Itu kebablasan. Gak apa-apa. Kalau udah susah. Kalau pecah sekarang gimana Mas? Gemes ya. Kalau dipecahin sekarang? Lagarin. Mas, idealnya besok Kang. Kalau sekarang takutnya ari-arinya itu belum kering. Ya udah oke. Ini udah cukup sih Segini kayaknya, Mas, ya. retakannya cukup lah ya segini ya. Cukup. Cukup ya. Bisa dikeker dulu, aku mau lihat pergerakan di dalamnya. Oke. Bentar. Di tempat Salah. Harusnya Tuh. nggak kelihatan. nggak kelihatan. Nih, tak intip Mas. Mana sih? Tuh. Tuh gerak-gerak Mas. Pergerakannya sehat Kang. Gak ngerti lah. Sehat. Kalau dari mulutnya sih masih normal ya. Besok kita pecahin besok. Oke. Buka, kita keluarkan sekarang. Saran saya jangan dulu. Ya udah oke, siap. Takutnya premat. Siap, oke. Makasih Mas. Siap. Dah, Assalamualaikum. Guys, tadi gue di sini gerak-gerak deh guys. Tuh, ya kan? Ini gerak-gerak beneran. Bentar lagi. Tuh, mau netes. Tuh, ini mau netes banget itu. Itunya juga apa namanya? Siang bolongan yang tadi dibikin. Ini kayak tuh. Guys, ini dari tadi malam, tadi pagi, bahkan ini sampai sesiang ini satu tim semuanya nungguin. Ini berasa di rumah bersalin nungguin lahiran. Kan kita nunggu pengennya tuh lahirnya tuh normal. Jadi kayaknya lahirnya mau sesar, alias dibantu dengan pertolongan. Ini Dok gimana, mau dipecahin aja tuh gimana? Pecahin aja Pak, soalnya dari pengalaman sebelumnya ya Mas ya, itu kalau udah retak, meskipun retak terus paruhnya udah keluar, kepalanya keluar tapi dia nggak keluar itu sehari tuh biasanya mati. Kalau ayam ya, kalau ayam, merak, bebek itu biasanya nggak kita bantu mati. Ini udah hari ke? Ini hari 43. 43. Udah sehari kita pecahin ya, retakin kemarin. Dan ini masih gerak-gerak ya? Masih Benar gerak-gerak. guru gitu-gitu. Udahlah. Ya udah deh. Ini nunggu gelap dulu nggak? Tapi tadi Mas katanya lihat kakinya di atas ya? Kayak ke atas gitu. Coba. Gini. Nunggu mati dulu aja, nunggu ini mati nih. Oh iya. Nih sambil nunggu mati berarti siapin kan katanya kalau sudah bisa menetas dan selamat harus di dalam Iya, di bawah dulu. inkubator. Berarti nanti disiapin bawahnya ya? Yes. Lampunya gimana dipindah? Lampunya pindah ke atas aja nanti. Pindah, tapi mesinnya tetap gitu-gitu nggak apa-apa? Atau mesinnya Mesinnya bisa didiamin? Ini ternyata udah diem sih. Ini di Orvin. Nah, Tuh, santai kaki. Oh iya. paruh Ya. kaki-kaki. Kayak tinggal gini. Setidaknya
pecah setengah aja. Ya udah. Tapi kita harus tahu ini pembuluh darahnya masih tebel, melekat apa enggak. Tuh, jangan lihat ya. Bener-bener gerak-gerak. Itu paru itu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh guys, gue nggak mau ngomong apapun dulu deh. Ini terdekat kali ini udah kekecewaan kesekian kalinya. Karena ternyata katanya ini si bayinya tuh harus di dalam inkubator kurang lebih 1 minggu. Nah, kita percayanya di mana, Dok? Percayanya tetap di luar aja, Pak. Situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, bertelur tanggal 19 Maret. Coba intip, bisa nggak? Tuh gerak-gerak tuh, kelihatan. Coba kamu tiup. Buka. Tadi kayak di demo guys kita guys. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pindahin aja. Oh, sini. Gimana? Pak Irfan aja yang buka. Takut? Nggak apa-apa. Digimanain? Buka aja pelan-pelan pakai ini. Tuh gitu loh tuh. Gerak-gerak emang. Gerak-gerak ya. banget, Pengen ya. keluar. Janganlah, gue mah suka ceroboh. Nggak apa-apa. Nah, gitu pelan-pelan. Nah. Guys, kelihatan ada tuh paru tuh. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Masukin lagi ya, ternyata masih tebel. guys, doain ya, ini masih tetap serem sih gua. Di bawah ya, Dok? Iya, Pak. Berarti kamera ini pindah bawah ya? Gue sih belum sampai pelong banget karena belum sampai keluar dari itunya ya. Ayo nak, selamat nak. Kayak bengkak ya, Dok? Enggak ya, emang gitu ya? Emang gini. Tutup ya? Tutup dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, tetap kita tunggu perkembangannya ya. Ini kamera nanti ke bawain aja ya. Tunggu perkembangannya guys. Ini adalah pencapaian terjauh untuk burung unta. Sudah sampai jadi janin, sudah sampai menetas seperti ini, tapi belum sampai finish. Sampai dia keluar sendiri. Itu nggak tajam kan ya? Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, Pak. Perlu pakai itu atau enggak? Ini kotaknya ini. Nggak usah lah ya. Gimana? Sebenarnya sih dia guling-guling nggak masalah sih, Pak. Ya udah, makanya Diangkat aja ya. angkat aja lah ya. Dok, tapi itu pakai itu nggak usah. Ininya. Ini kan ada 2 inkubator, yang di atas justru gagal ya? Di atas. Karena pindah kali ya? Karena ternyata di atas lebih lembab. Oh, di sini lebih bagus. Di sini Udah, lebih nggak bagus. apa-apa. Berarti next kalau betul lagi ini udah oke ya? Udah oke, Bang. Udah oke guys. Kita tunggu sampai keluar sempurna sambil kita mikir namanya siapa juga guys. Oke. Sabar. Udah oke. Gua ada Sabar ya. kesabaran ya. Tapi guys tetap aja keluar sendiri dan dibantu keluar tetap kualitasnya pasti berbeda. Bagusnya keluar sendiri. Seperti halnya anak kecil antara ada ngerangkak sama enggak lebih kuat yang orang ngerangkak, dan itu harus dipaksakan. Jadi mudah-mudahan ini bisa otot mendorongnya juga itu membentuk ototnya biar lebih kuat lagi juga. Dan ini suasana di dalam telur dengan sekarang sudah terkontaminasi dalam tanda kutip udara luar, itu pasti berbeda juga ya. Betul. Ini penyesuaian. Ini tadi tidak terlalu kita buka soalnya ternyata pembuluh darahnya masih nempel di selaputnya. Jadi udah biarin pembuluh darahnya ini mengering sendirinya. Nanti dia harusnya udah berusaha keluar. Sip, oke. So far aman ya insya Allah ya. Masih aman. Sip, harus positive thinking. Udah oke. Kita tunggu perkembangan keluar dari cangkang telurnya si Sabar. Bener Jaki, sabar.